terserah kamu mau mengikuti mau tidak, tapi yang oke 10 di menit ke berapa ini 10. Nanti ada suatu waktu Ibu hanya di menit sekian gitu loh. Batas masuk Zoom batas sekian. Lewat dari sekian, ini kita udah lama masuknya. Jadi nanti misalnya lewat dari 6.15 ya, udah lama pas saya 6 lewat 10, kalau ada yang mau masuk lagi tidak Ibu izinkan lagi ya. Jadi yang hadir di sini itulah karena nanti bisa kita lihat videonya, terlihat juga siapa yang hadir siapa tidaknya ya. Jadi 6 ke 10-nya saya stop. Kita masih pembahasan definisi dari aplikasi kecerdasan buatannya artificial intelijensi, kemudian apa saja yang menjadi contoh aplikasinya. Itu dia masih pembahasan seputar yang masih di minggu kemarin ya. Oke ya, ini modul kita. Sejarahnya ini dia udah kemarin disinggung juga di tahun 56. Kemudian apa itu definisi kecerdasan buatan? Ya, minggu kemarin udah dibuatkan. Bidang studi berusaha menerangkan, meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi. Jadi yang cerdas itu adalah komputasinya. Reich and Knight tahun 91 tentang membuat komputer melakukan sesuatu yang sampai saat ini menjadi lebih baik. Kemudian menurut si Google ini ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perilaku yang cerdas. Jadi ini juga menurut si Huck and Ken berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, penyimpanan kecerdasan manusia. Jadi intinya komputer itu adalah manusia yang dibuat cerdas. Ini minggu kemarin sudah Ibu jelaskan ya beberapa ininya. Oke. Ya, ke sini. Di pembahasan awal tadi disebutkan apa itu arti kecerdasan. Menurut ini ya kalau misalnya pembahasan kalau kamu nanti misalnya mengikuti penulisan ada disebut dengan bab 2 atau disebut dengan tinjauan pustaka ya. Ini jadi di sini disebutkan kecerdasan. Apa itu arti kecerdasan? Menurut beberapa belajar mengerti dari pengalaman. Ada pengalaman, pengalaman itu yang dibuatkan, memecahkan hal bersifat mendua atau kontradiktif, merespon situasi baru dan dengan cepat, fleksibel, menggunakan alasan memecahkan problem secara efektif, berurusan dengan situasi yang membingungkan, memahami dengan cara biasa atau rasional, menerapkan pengetahuan, memanipulasi lingkungan, mengenali elemen penting pada suatu situasi. Ya. Di sini diberikan perbandingan artificial intelligence, kecerdasan buatan dengan program pemrograman yang konvensional. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, yang disebut program komputer konvensional itu adalah berbasis algoritma. Jadi misalnya ada pemecahan masalah dengan menggunakan algoritma ini, itu konvensionalnya ya. Formula matematis prosedur sekuensial yang mengarah pada suatu solusi. Ini masuk ke program dengan yang dipakai itu menggunakan data, ada angka, namanya data ya, ada angka huruf. Yang penting konvensional itu kalau kita perhatikan di sini adalah perbandingannya untuk pemrosesan AI, artificial intelligence, sebagian besar simbolik, konvensional itu algoritmik. Kalau input tidak harus lengkap, jadi kalau misalnya algoritma, ya misalnya algoritma A, ya kamu yang sudah belajar struktur data, misalnya kan, di situ harus ada inputnya. Pendekatan pencarian sebagian besar heuristik atau algoritma, penjelasan eksplanasi tersedia. Ini kemudian fokus. Jadi artificial intelligence itu fokusnya ke pengetahuan, sedangkan si konvensional ini adalah berpusat atau fokusnya di data. Berikutnya pemeliharaan peningkatan. Jadi biaya ataupun untuk pemeliharaan maintenance artificial intelligence lebih murah dibandingkan dengan yang si konvensionalnya. Kemampuan berpikir secara logis. Jadi di artificial intelligence ini logika yang dipentingkan ya, pengetahuan, logika. Sementara di konvensional itu tidak ada, hanya programnya terstruktur, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Beberapa cabang dari kecerdasan buatan. Cabang ya di sini contohnya di sini ada pencarian searching. Program artificial intelligence banyak digunakan untuk searching. Misalnya kalau kamu misalnya suka apa itu yang online, ada yang suka pesan barang online?
Nah, sekali kamu misalnya klik jam di suatu ada ya kan? Setiap kamu melihat komputer, setiap kamu buka komputermu, kamu klik-klik, pasti muncul gambar-gambar jam. Pernah begitu? Atau data? Pernah? Nggak pernah? Pernah mungkin. Jadi misalnya kamu pernah klik-klik suka suatu barang, kamu klik dia. Terus nanti setiap kamu mau online, muncul seperti iklan-iklan itu. Itu termasuk juga ya pencarian atau searching. Itu digunakan, itu menggunakan metode machine learning untuk mengaplikasikan si kecerdasan buatan ini. Kemudian pengenalan pola, mengenal pola ya presentasi yang menuliskan fakta yang ada. Ini nanti pembelajarannya di pola citra ya. Kemudian inferensi pengetahuan ini yang banyak digunakan di dalam sistem pakar. Inference, common sense knowledge and reasoning ya, ini di PAL. Kemudian untuk belajar dari pengalaman, jadi ada sebuah pengalaman itu bisa dipelajari dari fakta-fakta, kemudian dibuatkan sehingga dibuatkan suatu situasi yang khusus, dibuatkan sebuah strategi dengan urutan aksi. Itu dia belajar dari pengalaman dibuat perencanaannya. Ada juga disebut epistemologi tentang sumber sifat keterbatasan pengetahuan. Ontologi ilmu tentang keberadaan dan realitas heuristik. Nah, kalau kita perhatikan di sini, oke ya, ini contohnya bidangnya ya. Hari ini kita membahas masih memperkenalkan itu tadi ya, apa itu aplikasi kecerdasan buatan. Contoh di sini bisa di bidang bahasa, psikologi, filsafat, elektro, ilmu komputer, sedangkan yang dikembangkan itu contohnya yang menghasilkan sistem bidangnya adalah sistem paket atau expert system. Ini ada sebuah program yang menjadi sebuah episode atau sebuah konsultasi ya dengan menjadikan si AI si komputer ini menjadi pakarnya, advisornya ya. Pemrosesan bahasa alami. Nanti ada juga kalau kamu nanti makin mempelajari, ada disebut natural language processing, memberi kemampuan pengguna komputer berkomunikasi dengan komputer. Jadi kamu misalnya, kan ada itu sekarang, kita tidak perlu capek-capek mengetik, ya kan? Ada yang sudah pernah mencoba, jadi kamu hanya menyampaikan dengan apa tuh vokal apa yang jelas, nanti itu bisa diketik. Nah, itu dia ya. Jadi kita perintahkan si komputernya untuk melakukan tindakan dari pengenalan suara, itu dia. Kemudian di sini ada pemahaman bahasa alami, pembangkitan bahasa alami. Nah, ini contoh ya. Kalau kamu perhatikan apa yang memperbesar ya sedikit. Oh enggak ya. Oke. Sorry. Kalau diperhatikan, ya ini disebut pohon artificial intelligence. Inilah cakupan dari artificial intelligence itu ya. Cakupannya itu kalau kamu perhatikan ya, nanti pasti kamu belajar logika fuzzy. Ada nanti disebut fuzzy logic. Jadi nanti kamu akan belajar itu robotika di kampus kita, komputer neural, pemahaman ucapan, pemrograman otomatis, pemrograman prosesan bahasa alami, intelligent tutoring, komputer visi, sistem pakar. Nah, ini digunakan ya. Ini merupakan bidang-bidang yang memang kalau digambarkan dalam sebuah bentuk pohon, inilah bentuknya ya. Dan kalau perhatikan akar-akarnya ini, akar dari si buah si ini menyebabkan pohon ini misalnya rimbun atau lebat ini, itu adalah ada bidang linguistik, psikologi, filsafat. Jadi segala bidang tidak hanya ilmu komputer ini bisa menjadi bertumbuh, berkembang menjadi sebuah pohon artificial intelligence. Inilah pengembangannya. Jadi banyak bukan hanya bidang komputer, kalau dia tertarik bisa mempelajari ataupun menjadi memahami apa sebenarnya AI ini dan kemana implementasinya ya. Pemahaman ucapan tadi sudah Ibu sampaikan contohnya speech, voice, understanding, sistem sensor. Kalau sistem sensor robotika itu ada yang sudah pernah melihat sebuah sensor robotika? Nah, ini juga dipakai ya itu. Kemudian komputer visi, intelligent tutoring, intelligent computer aid instruction, mesin belajar, machine learning. Ini tadi contohnya ya. Jadi mengambil sekumpulan metode untuk mencoba mengajari melatih komputer untuk memecahkan masalah
atau mendukung usaha pemecahan masalah dengan menganalisa kasus yang terjadi. Di sini ada lagi yang digunakan, komputasi neural ataukah logika samar. Ini tadi ya, komputasi machine learning itu komputasi neural ataupun logika samar fuzzy ini ya. Oke, nanti berikutnya mungkin kamu akan sering mendengar apa skripsimu, judulnya apa, sistem pakar. Kebanyakan di kita kan mahasiswa saya lihat itu ya. Apa judulnya? Sistem pakar. Ah, itu dia ya. Itu tadi beberapa penjelasan tadi pemahaman akan apa tadi ya, pengenalan aplikasi bidang dari si eh, kecerdasan buatan ini ya. Berikutnya, ini juga akan Ibu ini kan kita memulai, ini dimutekan aja ya, karena oke ya. Sama tadi ini sebenarnya cuman ini buat dibuatkan dalam file ininya, slide-nya ya. Oke, bidang aplikasi definisi masuk kita apa itu referensi pengetahuan ya, referensi pengetahuan. Aturan dalam mempresentasikan pengetahuan dalam kecerdasan buatan. Representasi ini dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting. Sebentar, sebentar ya, biar Ibu lihat dulu. Ini tadi kenapa langsung ke sini? Ini Ibu perhatikan ya, Ibu memperkenalkan ini dulu komponen pakar pengetahuannya ya. Oke. Untuk artificial intelligence ini yang dibutuhkan itu adalah ini tadi ya, rekayasa pengetahuan. Yaitu apa itu? Ini sekilas saja. Ada posisi pengetahuan, validasi pengetahuan, representasi pengetahuan, penyimpulan pengetahuan, dan transfer pengetahuan ya. Jadi itu dia. Oke, ini ya. Representasi pengetahuan. Jadi kalau sebuah artificial intelligence itu selalu disebut dengan mempresentasikan pengetahuan. Kenapa? Pengetahuan itu berhasil diakuisisi, diorganisasi, dan diatur dalam suatu konfigurasi dengan format representasi tertentu. Metode representasi inilah yang populer untuk aturan produk dan bingkainya. Nah, ini contoh penggunaan sistem pakar, bagaimana menggunakan pengetahuan, inferensi, nanti ada logikanya ya. Ini dia. Ini mungkin akan dibahas khusus nanti ininya ya. Oke. Kemudian itu tadi definisi representasi pengetahuan dan aturan dalam mempresentasikan pengetahuan dalam kecerdasan buatan. Dalam representasi ini diakses oleh prosedur pemecahan permasalahan, kemudian oke ya biar agak jelas ya. Kemudian ada dua entity yang perlu diperhatikan, ada fakta, sebuah representasi pengetahuan itu terdiri dari ada fakta, kemudian ada representasi dari fakta. Apa fakta itu? Kejadian sebenarnya, jadi tidak bisa dimanipulasi. Namun, representasi dari fakta adalah yang dapat memanipulasinya. Pengetahuan yang disebut pengetahuan dalam kecerdasan buatan ini, informasi dari lingkungan yang dapat dipresentasikan dalam bentuk prosesi. Representasi pengetahuan itu bisa berbentuk simbol yang digunakan merepresentasikan proposisi tersebut. Representasi pengetahuan dan penerangan biasanya menggunakan simbol-simbol yang mengkodekan proposisi, menghasilkan representasi dari proposisi baru. Untuk kecerdasan buatan ada disebut basis pengetahuan, yaitu komponen utama dari sistem berbasis pengetahuan, himpunan kalimat yang diekspresikan dalam suatu bahasa atau bahasa representasi pengetahuan. Kalimat menyajikan beberapa pernyataan mengenai dunia ini. Mekanisme menurunkan kalimat baru dari yang lama dikenal sebagai inferensi ataupun penalaran, reasoning. Secara utamanya adalah ada kalimat baru mengikuti secara logis kalimat sebelumnya. Logika untuk kecerdasan buatan adalah metode representasi bahasa yang sering digunakan. Keuntungannya tepat, pasti, memungkinkan penalaran mengenai negatif dan disfungsinya. Deklaratif apabila itu benar atau salah. Logika tidak dapat dengan baik merepresentasikan ketidakpastiannya. Ya.
Bagian logika, jadi kecerdasan buatan itu ada pengetahuannya, kemudian ada basis pengetahuannya, ada logikanya. Bagian logika itu ada berbentuk sintaks yaitu simbol atomik dari bahasa logis. Semantiknya memberikan makna atau untuk simbol atomiknya. Menggunakan metode penalaran apabila aturan-aturan menentukan subset dari ekspresi logis, teorema logika. Ada sejumlah logis dari sintaks dan semantik yang berbeda. Kalau untuk mencontohkan ini, sebentar ya, mana ininya? Apakah kalian melihat atau tidak ada? Tidak ada, belum ada. Tidak ada, oke. Jadi contoh sih, oh sorry, oke, sebentar ya. Nah, contoh penggunaan inferensi tadi, pengetahuan tadi ya, supaya karena ini masih termasuk baru juga untuk kalian ya. Contoh di sini ya, bagaimana tadi menggunakan kode simbol-simbol, kemudian ada disebut dengan contoh kita bikinkan ya representasi pengetahuan. Saya ini Nurul ini udah kelewat sekali, udah 16, udah mau selesai ini ya. Tidak saya izinkan lagi. Udah mau selesai. Representasi pengetahuan. Contoh di sini, jika suhu udara di bawah, oh ini jangan, kalian belum bisa ke situ ya. Contoh di sini apa ya? Mencontohkan yang menggunakan pengetahuan tadi. Oh ya ya, oke. Di sini apa ya? Sebentar ya. Oke, ini perhatikan. Contoh di sini adalah oke ya, kita masuk di sini. Representasi pengetahuan itu ada itu tadi udah. Representasi yang baik itu harus mengumpulkan hal secara eksplisit, membuat masalah menjadi transparan, komplit dan efisien, menampilkan batasan-batasan alami yang ada, menekan, menghilangkan detil-detil yang diperlukan, dapat dilakukan komputasi. Jadi kalau cirinya supaya sebuah permasalahan atau kasus itu harus bisa direpresentasikan ya berdasarkan dan komputasi. Secara singkat ada beberapa klasifikasi si representasi pengetahuan ini. Representasi logika, representasi prosedural, representasi network, kemudian dengan representasi terstruktur ya. Dengan representasi di sini yaitu yang representasi pengetahuan maksudnya di sini adalah representasi membuat objek dan relasi yang penting menjadi jelas. Jadi hubungan antara satu objek dengan yang lainnya harus jelas. Kemudian representasi menyingkap constraints, ada batasan, permasalahan. Kemudian semua komponen yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang sedang diselesaikan, menyembunyikan beberapa informasi yang tidak dibutuhkan. Dengan representasi membuat permasalahan yang sedang kita selesaikan menjadi transparan. Representasi ini juga menyingkap permasalahan secara lengkap. Kemudian setelah tadi lengkap harus ringkas, yang ini menjadi cepat ya, jadi harus transparan, ringkas, jelas. Representasi juga membuatkan permasalahan terkomputerisasi. Jadi tujuannya adalah permasalahan tadi dibuatkan dengan diberikan solusi dengan penggunaan implementasi dengan komputer ya. Jadi tadi ada representasi logika menggunakan ekspresi-ekspresi logika. Ekspresi logika itu yang formal merepresentasikan basis pengetahuan. Sedangkan prosedural itu representasinya pengetahuan sebagai kumpulan instruksi untuk memecahkan suatu problem. Jadi ada representasi tadi digambarkan dengan ekspresi berbasiskan pengetahuan ya. Network di sini menangkap pengetahuan sebagai sebuah graf untuk simpul-simpul menggambarkan objek. Jadi ada tadi hubungan antara satu objek dengan yang lain harus jelas. Ini adalah ada grafnya, ada hubungannya ya. Sampaikan sama si Nurul kalau sudah tadi ini mulai jam berapa? 6:10 hari ini tidak diizinkan lagi masuk ya. Kemudian kita perhatikan di sini representasi pengetahuan logika. Nah, ini contoh ya. Pengetahuan logika ini kalian belum
memahami itu tadi penggunaan bahasa, simbolik, logika, ya kan? Cuma di sini coba ini terlihat apa tidak? Halo, Ibu lupa. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat ya, karena kalau dia tertimpa-timpa nggak terlihat ya, karena ininya Ibu apakan, apa itu? Ibu, oke. Nah, ini si Irfan aja kelihatan ya. Oke. Jadi contoh di sini, fakta sederhana di sini adalah kita mau mengidentifikasi atau menebak apakah Helder itu adalah anjing. Kalau melihat namanya, pastilah ini si anjing. Jadi ada beberapa fakta. Kecerdasan buatan itu harus ada fakta, ada logika, ada pengetahuan, itu dia kan. Helder, ya nama aja sudah Helder, berarti anjing kan gitu. Fakta dalam bahasa Inggris dipresentasikan secara logika. Nah, ini anjing itu Helder, ya. Dari namanya Helder berarti anjing. Inilah beberapa presentasi yang digunakan untuk menggambarkan atau menyimpulkan bahwa si Helder ini adalah anjing yang berekor ya, dengan menggunakan fungsi mapping secara backward, kemudian di generate kalimat. Ini hanya kalimat-kalimat aja. Jadi kalau nanti kamu bisa membaca, misalnya apa itu? Caranya bagaimana misalnya sebuah sistem kan ada itu mengetahui kalau kamu sekarang baca perkembangan ada namanya polisi yang memang khusus online. Jadi bisa nanti dideteksi hanya berdasarkan kemunculan penggunaan kata-kata bisa teridentifikasi berita hoax. Misalnya kita ini kan jauh, misalnya kemarin ada kasus di mana yang dapat ya. Jadi tidak perlu harus kita bertemu atau ada apa, hanya dengan ada metode kita buat seperti ini. Apa saja misalnya kabar atau berita hoax. Nah, bisa ya. Jadi contoh dengan berdasarkan mengenerate kalimat. Jadi diambil beberapa potongan-potongan kalimat yang bisa di-generate, nanti diidentifikasi bahwa Helder itu berekor. Ini contohnya ya. Fakta merepresentasikan secara logika bagaimana ini ada kalimat Helder adalah anjing. Digunakan fakta, kemudian dipresentasikan secara logik, ini simbolnya. Kemudian secara deduktif penalaran dimulai dari prinsip umum mendapatkan konklusi lebih khusus anjing itu adalah berekor. Berekor itu adalah anjing, tapi tidak semua yang berekor itu adalah anjing. Maka dibuat di sini Helder itu adalah berekor. Oke. Nah, contoh lainnya di sini adalah kita melihat contohnya ya, beberapa mencontohkan. Nah, ini penggunaan pengkodingannya. Jadi di sini tidak ada ya. Oke, sebentar saya lihat contohnya ya, menggunakan macam bukan ini ya. Ini masuk ke tree ya atau membuatkan penalaran yang representasi pengetahuan dalam prolog. Ibu stop share dulu, mencontohkan itu tadi ya, berdasarkan bukan ini. Berdasarkan